Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Felsi Bangka sebagai host yang akan menemani belajar bersama hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang benda dan sifatnya. Supaya kita lebih mudah memahami, hari ini kita ditemani nih dengan narasumber hebat hari ini yang akan membantu menjelaskan materinya. Halo Kak, boleh perkenalan dulu nih dengan teman-teman kita? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Aini. Di sini saya akan membantu menjelaskan tentang benda dan sifatnya supaya kalian bisa lebih paham. Terima kasih nih ya Kak Eni sudah mau berbagi ilmu dengan kita semua di sini. Yuk teman-teman, kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai ya. Sebenarnya kalau ngomongin benda, itu maksudnya apa sih Kak? Soalnya kan di sekitar kita banyak banget benda ya. Ya, benar banget Kak. Jadi gini, benda itu sebenarnya semua yang ada di sekitar kita. Yang bisa kita lihat, kita pegang, bahkan yang bisa kita rasakan itu juga termasuk benda Kak. Berarti bukan cuma yang kelihatan ya Kak? Iya, betul Kak. Misalnya udara, itu juga termasuk benda Kak, walaupun kita tidak bisa melihatnya langsung. Oh iya ya, kita memang tidak bisa melihat udara, tapi bisa kita rasakan, apalagi kalau ada angin. Nah, itu dia Kak. Jadi benda itu tidak selalu harus terlihat. Nah Kak, saya pernah dengar nih, kalau benda itu ternyata punya jenis-jenisnya ya. Apa itu benar? Iya, benar sekali. Benda itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya Kak, biar teman-teman kita juga bisa lebih paham. Pertama, benda padat dulu. Itu seperti apa sih Kak ini? Nah, benda padat itu benda yang bentuknya tetap Kak. Jadi walaupun dia pindah-pindah, bentuknya itu tidak berubah. Oh, jadi misalnya meja nih berpindah ke tempat lain, tetap saja bentuknya jadi meja ya? Iya, betul banget. Sama seperti buku, pensil, atau kursi. Semua itu bentuknya tidak akan berubah. Berarti benda padat itu gampang dikenali ya? Karena bentuknya jelas. Iya, benar sekali. Dan biasanya juga bisa dipegang dengan mudah, Kak. Nah, sekarang kita akan bahas benda cair nih, Kak. Ini sering banget nggak sih kita temui? Iya, betul, Kak. Benda cair itu sangat sering kita lihat. Misalnya itu air. Kalau benda cair ini sifatnya bagaimana nih, Kak ini? Benda cair itu bentuknya tidak tetap, Kak. Dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Maksudnya kalau air dimasukin ke gelas, jadi bentuknya jadi seperti gelas. Iya, benar banget Kak. Kalau dimasukkan ke botol, ya bentuknya mengikuti botol. Oh, jadi dia fleksibel ya Kak? Bisa menyesuaikan tempatnya? Betul. Selain itu, benda cair juga bisa mengalir nih Kak. Misalnya dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oh, seperti air yang mengalir di sungai ya Kak? Nah, itu contoh yang sangat bagus Kak. Sekarang kita lanjut ke benda gas. Ini agak susah dibayangkan ya Kak, soalnya tidak kelihatan. Iya, emang agak sulit dilihat sih Kak. Tapi sebenarnya benda gas itu ada di sekitar kita. Oh, seperti udara ya? Betul sekali Kak, udara itu adalah contoh benda gas. Kalau sifatnya bagaimana nih Kak? Nah, kalau benda gas itu tidak punya bentuk tetap dan juga tidak punya ukuran tetap Kak. Dia akan menyebar kemana-mana. Oh, jadi dia bisa memenuhi ruangan ya Kak? Iya, benar sekali. Makanya udara bisa ada di seluruh ruangan walaupun kita tidak melihatnya. Oh, ternyata seperti itu. Iya, betul sekali Kak. Kak Eni, saya penasaran banget nih, apakah benda itu bisa berubah? Bisa banget Kak, benda itu bisa berubah bentuk ataupun berubah wujud. Contohnya apa Kak? Misalnya es batu yang dikeluarkan dari kulkas, lama-lama akan mencair menjadi air. Oh iya ya, itu sering banget nih terjadi di rumah. Nah, itu namanya perubahan sementara Kak, karena bisa dibekukan lagi menjadi es. Kalau perubahan yang tidak bisa kembali itu ada juga ya Kak? Ada dong Kak, misalnya kertas yang dibakar jadi abu. Nah, itu tidak bisa kembali lagi menjadi kertas Kak.
Oh iya, jadi ada perubahan yang bisa balik dan juga ada yang tidak bisa balik ya Kak? Iya, betul sekali Kak. Oh, jadi sekarang aku bisa lebih paham nih Kak. Kak Eni, tadi kan kita sudah bahas tentang jenis-jenis benda nih. Nah, kalau sifat benda itu sendiri, ada yang lain nggak sih selain yang sudah dibahas tadi? Ada Kak, sebenarnya sifat benda itu cukup banyak. Misalnya ada benda yang keras dan ada juga nih benda yang lunak. Oh iya ya, seperti batu itu keras, kapas itu lunak. Betul sekali. Selain itu, ada juga benda yang bisa menyerap air dan ada juga yang tidak. Kalau boleh tahu, contohnya apa ya Kak? Misalnya nih, kain bisa menyerap air. Makanya kita pakai handuk untuk mengeringkan badan. Tapi kalau plastik, dia tidak menyerap air. Oh, pantesan kalau pakai plastik tidak bisa buat lap ya? Iya, karena sifatnya itu berbeda. Kak ini, saya juga pernah dengar nih, kalau benda itu kalau terkena panas bisa berubah ya? Itu termasuk sifat benda nggak sih? Iya, betul banget Kak. Ada benda yang bisa berubah kalau terkena panas. Kalau boleh tahu, contohnya seperti apa Kak? Misalnya nih, mentega yang dipanaskan itu akan meleleh. Atau es yang tadi kita bahas nih Kak, kalau dibiarkan di luar akan mencair. Berarti suhu atau panas juga bisa memengaruhi benda ya Kak? Iya, itu sangat berpengaruh Kak. Wah, ternyata menarik sekali Kak ini. Kalau benda bisa ditarik magnet, ternyata termasuk sifat benda juga nggak sih? Iya, benar banget Kak. Ada benda yang bisa ditarik magnet dan ada juga benda yang tidak bisa ditarik magnet. Contohnya seperti besi ya Kak? Betul Kak, besi dan baja itu bisa ditarik magnet. Tapi kalau kayu atau plastik itu tidak bisa Kak. Oh, jadi tidak semua benda bisa ditarik magnetnya Kak? Iya, hanya benda tertentu saja. Kak, aku juga pernah dengar kata transparan. Itu apa ya? Nah, transparan itu artinya benda yang bisa ditembus cahaya Kak. Contohnya kaca ya Kak? Iya, kaca itu transparan karena kita bisa melihat melalui kaca. Sedangkan benda yang tidak bisa ditembus cahaya disebut tidak transparan Kak, seperti kayu atau tembok. Oh, jadi kalau kita tidak bisa melihat tembus, berarti itu tidak transparan ya Kak? Iya, betul sekali Kak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita sering pakai sifat benda ya Kak? Iya, sangat sering Kak. Tapi kadang kita tidak sadar kalau menggunakannya. Kalau boleh tahu, contohnya apa Kak? Misalnya kita menggunakan gelas untuk minum, karena gelas bisa menampung air Kak. Atau kita menggunakan payung saat hujan, karena payung dapat menyerap air. Oh iya ya, ternyata kita setiap hari sudah menggunakan sifat benda. Betul sekali Kak, makanya penting untuk dipelajari. Ih, senang banget hari ini mendapatkan banyak banget informasi. Terakhir nih Kak Eni, kenapa sih kita harus belajar tentang benda dan sifatnya? Supaya kita lebih paham cara menggunakan benda dalam kehidupan sehari-hari kita Kak. Contohnya bagaimana Kak? Misalnya nih, kita tahu air itu bisa mengalir, jadi kita bisa menggunakannya untuk minum, mandi, ataupun mencuci. Oh, jadi kita lebih pintar menggunakan benda ya? Iya, benar sekali. Dan kita juga bisa menjaga benda supaya tidak cepat rusak. Wah, ternyata penting banget nih untuk kita pelajari. Betul sekali, Kak. Sangat penting. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembahasan hari ini. Ternyata belajar tentang benda dan sifatnya itu juga seru ya. Semoga setelah ini kalian jadi lebih bisa paham dan bisa memperhatikan benda-benda di sekitar kalian dengan baik nih. Terima kasih juga buat Kak Eni yang sudah mau berbagi ilmu untuk kita dengan menjelaskan benda dan sifatnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Saya Felsi Bangka sebagai host dan saya Sitnur Eni sebagai narasumber. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!